But you won't see me break. Call you up in 3 days. I'll send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away. One more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the Di best. sini saya akan menjelaskan tata aturan perundangan di Indonesia. 1. Indonesia merupakan negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertindak semena-mena atau menyimpang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Unsur-unsur negara hukum menurut pendapat F.J. Stark atau Eropa kontinental adalah A. Adanya jaminan hak asasi manusia. B. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. C. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Dan D. Adanya peradilan administrasi. 2. Hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam negara hukum, terdapat norma-norma hukum yang bertingkat-tingkat atau berurutan. Tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang bisa disebut Perpu. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. Dan yang kelima, peraturan daerah. Hierarki tersebut menunjukkan tingkatan kekuatan peraturan tersebut yang oleh Hans Kelsen atau Nawiaski disebut teori berjenjang atau Stufan teori. Kelsen dalam teorinya itu menyatakan bahwa tertib hukum merupakan suatu sistem norma yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang dalam suatu susunan atau hierarki yang terbentuk seperti tangga-tangga piramid. Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah-kaidah, dan di puncak piramid terdapat suatu norma atau kaidah tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang disebut norma dasar. 3. Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Miriam Budiarjo, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. Undang-Undang Dasar dibuat secara istimewa, untuk itu dianggap sesuatu yang luhur. Undang-Undang Dasar adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Undang-Undang Dasar memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara. 4. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang bisa disebut Perpu. Undang-undang merupakan peraturan yang dibentuk untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakan perintah undang-undang lainnya. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ditegaskan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang diantaranya: 1. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi A. Hak asasi manusia, B. Hak dan kewajiban warga negara, C. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, D. Wilayah negara dan pembagian daerah, E. Kewarganegaraan dan kependudukan, F. Keuangan negara. 2. Diperintahkan oleh suatu undang-undang
untuk diatur dengan undang-undang. A. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. B. Peraturan presiden. C. Peraturan daerah. Prinsip-prinsip dasar pemerintahan. A. Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. 1. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa. 2. Prinsip cita negara hukum dan peraturan hukum. 3. Prinsip paham kedaulatan rakyat. 4. Prinsip demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. 5. Prinsip pemisahan kekuasaan dengan sistem cek dan saldo. 6. Prinsip sistem pemerintahan presidensial. 7. Prinsip persatuan dan keragaman. 8. Prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial. 9. Prinsip cita masyarakat madani. D. Kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara terbagi atas lembaga tertinggi negara MPR dan lembaga tinggi negara yaitu Presiden, DR, MA, DPK, dan DPA. Dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan kita ada lembaga tingkat pusat dan lembaga tingkat daerah. 1. Kedudukan dan wewenang MPR. MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Wewenang MPR yaitu A. Menambah dan menetapkan UU Pasal 3 Ayat 1. B. Melantik Presiden dan Wakil Presiden Pasal 3 Ayat 2. C. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 3 Ayat 3. D. Memilih Wakil Presiden dan 2 calon yang diusulkan oleh Presiden Pasal 8 Ayat 2. E. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pasal 8A Ayat 3. 2. Kedudukan, fungsi, dan wewenang DPR. DPR merupakan lembaga bentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan atau kontrol jalannya pemerintahan negara. Wewenang DPR diantaranya: A. Membentuk undang-undang. B. Membahas setiap hula bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. C. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah dikeluarkan Presiden. D. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu. E. Memilih anggota badan pemeriksa keuangan dan memperhatikan pertimbangan DPD yang kemudian diresmikan oleh Presiden. 3. Kedudukan, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat karena Dewan Perwakilan Daerah merupakan perwakilan dari tiap-tiap daerah atau provinsi. Sedangkan DPR merupakan perwakilan dari partai-partai politik yang bersifat nasional. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi yang terbatas di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat antara lain: A. Dapat mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. B. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas RUU, APBN, dan RUU
yang berkaitan dengan pajak pendidikan dan agama. C. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas RUU APBN. D. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 4. Kedudukan dan wewenang Presiden. Kedudukan Presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan atau lembaga eksekutif mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Wewenang Presiden diantaranya: A. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. B. Mengaitkan rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat. C. Menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. D. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. E. Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya. 5. Kedudukan dan wewenang yudikatif. Wewenang lembaga yudikatif atau kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 6. Kedudukan dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK berkedudukan sebagai lembaga negara yang berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri. Fungsi pemeriksaan keuangan ini berhubungan erat dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh parlemen. Wewenang BPK adalah sebagai berikut: A. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. B. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. C. Konsep otonomi daerah. 1. Kebijakan pemberian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, tersirat konsep desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. A. Asas otonomi desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Secara teoretis terdapat berbagai penafsiran yang diberikan terhadap istilah desentralisasi. Desentralisasi ada dua macam, yaitu perwakilan pemerintahan daerah dan administrasi lapangan. B. Asas tugas pembantuan. Dalam pasal 1 ayat 9 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa tugas pembantuan adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Penugasan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa atau dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten atau kota dan desa, atau penugasan dan pemerintah kabupaten atau kota ke desa. 3. Pembentukan daerah. Pembentukan daerah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan, dan melalui pemekaran dari satu daerah menjadi beberapa daerah.
Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud berkehidupan, bermasyarakat, dan bernegara. A. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1 merupakan pengakuan dan jaminan hak atas yang sama semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. B. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini merupakan pengakuan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa memandang suku, ras, dan agama berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Hak atas kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul. Hak ini diatur dalam pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kemerdekaan untuk menyatakan pikiran atau pendapat dan hak mendirikan perkumpulan dan berserikat. D. Hak atas kebebasan memeluk beragama dan beribadah. Hak ini diatur dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini memberikan kebebasan kepada setiap penduduk termasuk di dalamnya warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. E. Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan pertahanan dan keamanan. Hak ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal ini merupakan pengakuan dan jaminan hak dan sekaligus jaminan terhadap setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha membela negara. F. Hak mendapat pengajaran. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Pasal ini merupakan pengakuan terhadap setiap warga negara untuk mendapat pengajaran. Dalam hal ini, setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih jalur dan jenis pendidikan yang disukainya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing. G. Hak dipelihara oleh negara. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini merupakan hak khusus bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, pemerintah dan pihak perseorangan atau swasta telah mendirikan panti-panti asuhan.
Kewajiban warga negara penduduk dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. 2. Kewajiban ikut serta dalam upaya membela negara.